Shalom adik-adik remaja GKI Ungaran dan adik-adik dimanapun berada. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran berseri tentang Yesus Kristus berbasis buku Injil 4 berganda. Pada pertemuan yang keempat ini, kita masih membahas tentang Yesus Kristus Pengudus. Dan pada kesempatan kali ini, kita secara khusus membahas tentang langkah-langkah praktis dalam menjalani kehidupan yang dikuduskan. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, terpujilah namamu, mengucap syukur untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama, kiranya Engkau memberkati kami, agar apa yang kami pelajari, kami boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam materi, kita akan membaca ayat Alkitab terlebih dahulu untuk menjadi dasar pembelajaran kita hari ini, yang terdapat di dalam 1 Petrus, pasalnya yang ke-1, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, adik-adik, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui arti dari pengudusan, kemudian sumber pengudusan, dan bagaimana menerima kekudusan itu. Dan untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar langkah-langkah praktis dalam menjalani kehidupan yang dikuduskan. Ada 3 langkah dalam menjalani kehidupan yang dikuduskan. Yang pertama, taat kepada Allah. Taat kepada Allah yaitu selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menyerahkan diri kita di bawah pimpinannya dengan sepenuh hati. Seperti di dalam kitab Yehezkel, pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Adik-adik, kita sebagai orang percaya sudah seharusnya kita melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Contohnya, setia beribadah, menghormati orang tua, menjaga pergaulan, tidak terlibat dalam pergaulan bebas ya adik-adik, dan masih banyak lagi yang harus dilakukan. Kemudian, langkah yang kedua untuk menjalani kehidupan yang dikuduskan, yaitu mendengarkan suara Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 berkata bahwa firman Tuhan telah diilhamkan Allah. Melalui firman-Nya, Tuhan memberikan peringatan bagi kita, menguatkan dan memberikan pengajaran hidup. Adik-adik, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dia memberikan instruksi dan prinsip-prinsip hidup. Jadi adik-adik, mendengarkan suara Tuhan tidak harus kita mendengarkan suara yang dapat kita dengar secara langsung, tetapi mendengarkan suara Tuhan ketika kita menerima apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya dan mau melakukannya. Oleh karena itu, adik-adik remaja harus selalu membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, kita telah mendengarkan suara Tuhan. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu mendekatkan diri kepada Allah ketika menghadapi cobaan. Dalam setiap kehidupan, tidak selamanya kita akan selalu menerima berkat, tetapi ada kalanya kita akan mengalami pencobaan. Karena iblis tidak akan pernah diam dan akan terus mengguncang iman kita. Rasa kecewa, dendam, amarah, dan putus asa akan sering kita alami. Tetapi adik-adik, janganlah itu menjadi alasan bagi kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi biarlah setiap cobaan yang dialami membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 mengatakan, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Untuk itu, kita harus belajar untuk bersandar kepada Tuhan, belajar sedikit demi sedikit bagaimana kita berharap kepadanya untuk tiap-tiap keperluan kita.
Baik adik-adik, yang menjadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu menjalani kehidupan yang dikuduskan tentu tidaklah mudah. Oleh karena itu kita harus mentaati setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kemudian mendengarkan setiap suara Tuhan melalui firman-Nya dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan ketika menghadapi cobaan. Karena hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mampu menghadapi setiap tantangan hidup. Baik, adik-adik sudah mendengarkan materi yang telah kakak sampaikan. Sekarang kakak mau menanyakan kembali apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan taat kepada Allah? Taat kepada Allah yaitu melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan mendengarkan suara Tuhan? Ya, mendengarkan suara Tuhan bukan berarti kita mendengarkan secara langsung suara dari Tuhan, tetapi mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi cobaan? Ketika menghadapi cobaan, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini tentang langkah-langkah praktis dalam menjalani kehidupan yang dikuduskan. Kiranya adik-adik dapat melakukan langkah-langkah praktis ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri pembelajaran kami hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari, kami boleh menghidupinya dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa adik-adik remaja, kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.